Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, lagi hutang di Boyolali, beli apel di gorong-gorong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya lagi, hadir lagi, datang lagi, dan stay setia bersama Doni Gondrong lagi. Dan sekarang kita masuk segmen lagi ya. Segmennya pasti teman-teman gak asing lagi, Go Mampus, Gondrong masuk kampus. Jadi sekarang saya ditemani oleh narasumber, kakak yang sangat cantik, yang nanti akan memperkenalkan dirinya, dan mengulas jurusannya, apa jurusannya, terus kuliah di mana, dan apa saja yang dipelajari di jurusannya, dan prospek kerja dari alumni yang sejurusan sama kakak. Oke, kalau teman-teman semua suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan semoga video Doni Gondrong bisa membawa manfaat buat kita semua, dan khususnya buat diri saya sendiri. Oke, langsung saja ke narasumber kita. Boleh Kak memperkenalkan diri? Oke, halo teman-teman. Apa tadi namanya? Doni Gondrong. Iya dong, kan saya gondrong. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Desti, Desti Putri Amartia, biasa dipanggil Desti. Aku salah satu temannya Doni di bangku SMA kita tercinta, yaitu SMA Keren. Oh, ini teman beneran atau ngaku-ngaku teman ini? Oh, wah itu rahasia inilah ya, rahasia negara lah ya. Rahasia Jangan negara lah ya. diumbar. Oke. Dan sekarang aku lagi duduk di perkuliahan, tepatnya di UGM, jurusannya biologi. Gitu. Jurusan biologi. Semester Jurusan berapa biologi. Kak? Aku sekarang semester 6. Bener. Bener, dan lagi ya udah di tahap sibuk-sibuk ya, karena di fase puncak mungkin ya, puncak perkuliahan, jadi ya udahlah lagi merasakan mendekati akhir lah ya, mendekati akhir. Ya, mendekati jadi, akhir. Harus fokus Kak ya. Yap, betul. Ya, rencana lulus berapa tahun nih? Aku 4 tahun. 4 tahun sih. Normal aja lah, karena aku ngerasa jadi mahasiswa itu jangan disia-siakan gitu. Jadi karena di mahasiswa itu banyak gitu loh peluangnya. Kamu bisa dapat duit, kamu bisa dapat pengalaman, kamu bisa dapat makan gratis ya sebagai mahasiswa gitu. Jadi ya udahlah 4 tahun aja lah. Nggak pingin 8, 7 maksimal lah ya. Kebetulan kalau di UGM sendiri itu ada maksimal waktunya gitu. Jadi 5 tahun itu maksimal. Jadi kalau 5 tahun kamu nggak lulus ya DO terpaksa ya. Jadi ya mudah-mudahan aku nggak sampai situ sih. Mudah-mudahan sebelum itu udah kelar. Oke. Jadi rencananya emang 4 tahun ya Kak ya? Oh ya tadi iya, di ini ya? Tahun. UGM ya? Iya, aku di UGM. UGM. Singkatannya apa? Universitas Gadjah Mada. Siapa tahu mahasiswi dari UGM sendiri nggak tahu singkatan dari UGM kan, ini bisa masuk berita gitu kan, viral gitu kan. Nanti singkatannya kan jadi Universitas Gajah Mungkur mungkin, atau Gajah Miber gitu kan, kita nggak tahu gitu. Kalau misalkan dari teman-teman mahasiswa UGM nggak tahu singkatan dari UGM sendiri. Oke, sekarang kita ditemani oleh Kak Desti, mahasiswi jurusan biologi semester 6 dari Universitas Gadjah Mada ya. Jadi teman-teman semua, Kak Desti tadi kan sudah menjelaskan sounding dirinya gitu kan. Kita sudah kenal bahwa saya ditemani sama Kak Desti, dan Kak Desti ini kebetulan rekan saya dulu di SMA waktu di pondok pesantren di SMA Tren Saint Tebu Ireng ya Kak Desti ya. Bangga lah ya. Bangga gitu. Harus bangga gitu, dan alhamdulillah emang sekarang kita menjalin komunikasi, dan sekarang saya hadirkan untuk men-share informasinya, pengalaman dulu waktu di pesantren Kak Desti ini seperti apa sih hingga diterima sampai ke Universitas Gadjah Mada jurusan biologi loh teman-teman. Jadi nanti kita simak ya pengalaman. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama Kak.
Dan gimana sih perjalanan Kak Desti dulu waktu menjadi siswi di SMA dengan saya? Tapi kan kita beda asrama ya, karena aku cowok gitu ya, Kak Desti Iya. cewek. Kecuali saya operasi kelamin jadi cewek gitu kan ya, bisa seasrama. Iya. Oke, perjalanan Kak Desti dulu dari siswi SMA sehingga sekarang menjadi mahasiswi di UGM. Nah, boleh deh diceritakan pengalaman. Siapa tahu dari pengalaman Kak Desti memotivasi teman-teman semua yang sedang nonton video ini. Oke, jadi aku cerita dulu tuh di SMA itu aku sedikit banyak drama mungkin ya. Dan aku pribadi tuh nggak apa ya namanya, nggak expect gitu loh bakal masuk UGM gitu. Karena aku tahu UGM tuh salah satu universitas nomor terbaik lah ya di Indonesia. Kayak nggak mungkin aja aku dari Trend Science angkatan kedua, sekolah aku di pinggir sawah, mana mungkin gitu loh bisa masuk UGM yang universitas bagus gitu. Jadi aku dulu sama sekali gak ada kepikiran mau masuk UGM dulu. Terus aku di SMA ya biasa aja, kayak ya udah menjalani hari-hariku sebagai santriwati, berusaha untuk menaati peraturan gitu kan. Untuk menjadi santriwati yang soleha gitu. Tapi kebetulan dari SMA itu aku udah suka biologi. Nggak tahu kenapa aku tuh udah jatuh cinta gitu sama biologi. Kayak apa ya, kalau aku belajar biologi tuh bawaannya seneng, bahagia aja gitu. Mungkin kalau teman-teman aku, kalau besok dibilang besok ulangan biologi ya, teman-teman aku tuh udah yang sumpah ulangan ya ampun. Terus kayak mereka tuh pasti bawaannya kayak males atau apa. Aku tuh enggak, aku tuh besok ulangan, yes ulangan. Karena aku seneng banget sama, seseneng itu gitu loh sama biologi gitu. Karena dulu aku ngerasa di biologi tuh keren banget. Kita bisa tahu nih di dalam tubuh kita tuh ada apa sih, ada proses apa aja. Terus mata itu bisa ngeliat tuh gimana, hidung bisa mencium tuh gimana, itu tuh dipelajari gitu di biologi. Unit-unit terkecil di dalam tubuh, hewan-hewan, tumbuhan itu semuanya dipelajari di biologi. Jadi aku dulu tuh kayak wow, ini ilmu keren banget sih. Kayak gak usah jauh-jauh lah, kita harus cari objek kajian kita depan mata, bahkan di tubuh kita aja udah jadi objek kajian gitu. Jadi aku dari dulu emang senang banget sama biologi gitu. Akhirnya dulu aku SMA, aku berusaha untuk tidak belajar gitu, kayak sehari itu pasti aku belajar gitu. Ya walaupun belajarnya nggak harus baca buku, bisa kayak aku mikir kenapa sih kayak gini, itu termasuk belajar loh teman-teman. Jadi belajar nggak melulu kamu harus baca buku, kamu harus ngerjain soal, nggak gitu. Karena kadang kamu berdiskusi dengan orang, menanyakan suatu hal, akhirnya kamu bertukar pikiran, itu juga termasuk belajar gitu. Jadi aku sempatkan setiap hari itu untuk belajar gitu. Terus akhirnya di matkul biologi aku di pelajaran biologi aku sebisa mungkin tidak pernah nilaiku, aku usahakan tidak pernah jelek gitu. Aku nggak mau remedi di biologi. Jadi aku nggak apa-apa deh remedi di matkul di pelajaran yang lainnya, tapi jangan sampai di biologi aku remedi gitu. Jadi gimana caranya aku bisa terus survive. Ternyata alhamdulillah bisa nih, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA aku nggak pernah remedi biologi gitu. Paling kecil nilaiku dulu 70 karena sesenang itu gitu aku sama biologi gitu. Aku juga ikut lomba-lomba, jadi dulu aku mikirnya gini, kalau aku ikut lomba aku bisa keluar dari pondok, aku bisa jalan-jalan, ya udah dibawa asik aja gitu loh. Berarti pikiran yang buruk dong kayak gini, bener gak sih? Ya kan gini ya, sebenarnya itu hanya mendatangkan motivasi gitu loh, biar kadang kan kalau kita males belajar itu pasti ada gitu loh. Pasti ada lah rasa aku males, aku pengen tidur aja, aku pengen gosip aja sama teman-teman, aku pengen nonton TV aja lah. Dulu kan kalau hari libur kita ada nonton TV ya. Tapi pas kita inget, enggak saya, enggak kita. Ada Desti aja. Aku aja ya. Ya Mas Doni ada nonton TV. Aduh. Kalau di aku ada setiap minggu tuh ada nonton TV, jadi ada hiburan gitu loh. Terus di situ ya jadi motivasi aja. Jadi memang cobaan itu pasti hadir. Semakin kita berusaha ingin rajin, semakin banyak cobaan yang hadir gitu. Jadi gimana caranya kita harus cari motivasi yang bisa terus menguatkan itu gitu, menguatkan keinginan kita. Gitu. Jadi dulu aku dari godaan yang besar, aku memberikan diriku ini penawaran yang menarik pula gitu. Jadi
Ya kalau kamu lomba, kamu bisa keluar pondok coy, kamu bisa kemana-mana. Bisa main-main lah ya, iya, bisa main-main. Menghirup udara bebas gitu kan. Ya udah niatnya sesimpel itu dulu. Akhirnya bener alhamdulillahnya aku ikut beberapa kali lomba dan aku keluar juga dari pondok untuk lomba. Terus udah akhirnya nggak kerasa nih udah kelas 3. Bingung lah mau kuliah di mana nih. Terus mau jurusan apa, sempet bingung tadinya karena mikir orang bilang biologi ngapain kerjaannya, alah paling cuman jadi guru. Sempet terpikir pikiran yang ya sih kalau gue masuk biologi tuh kayaknya prospek kerja nggak banyak deh gitu kan. Benar. Padahal aku udah suka banget nih sama biologi, jatuhnya udah jatuh cinta lah. Tapi ada godaan gitu, ada kayak sempet aku mau masuk, apa aku masuk psikolog aja ya, apa aku masuk kedokteran aja ya, apa aku masuk apa gitu. Udah banyak lah pikiran-pikiran gitu, tapi aku mikir lagi, enggak, itu cuman godaan. Aku udah tahu apa passion aku, ngapain aku harus belok lagi gitu. Ya udah, jalanin aja passionku yang udah aku suka dari awal gitu ibaratnya. Ya sudah, akhirnya aku mutusin untuk milih biologi gitu. Dulu kebetulan aku pengennya bukan di UGM sih, aku pengennya di UI, pengen buat kuliah di UI. Kenapa? Karena itu dekat rumahku gitu. Jadi kayak aku mikir kalau aku di UI aku setiap minggu bisa pulang, bisa bertemu dengan keluarga gitu. Mikirku, karena kan aku rumahnya kebetulan di Tangerang, Depok Tangerang kan ya bisalah ditempuh dalam 1 jam. Ternyata Allah berkehendak lain guys. Dari senam, SBM, terus simak itu aku ditolak semuanya. Aku ditolak UI, semuanya? Itu ditolak semua. Sakit? Aku gak kepikiran UGM. Sakit banget kayak ya ampun, ternyata rasanya seperti ini. Di saat teman-temanku udah keterima semuanya, udah alhamdulillah aku di situ masih yang ya udah, maaf Anda belum bisa gitu, kayak belum lulus ya, maaf Anda belum lulus gitu ya. Belum berhasil di tahap ini. Belum berhasil. So, aku tuh di situ udah kayak mikir ya udahlah, gimana kalau kuliah sekarang ya udah, kalau enggak ya udah di titik itu gitu. Pasrah lah ya, pasrah. Udah titik pasrah, udah di titik tidak yakin gitu loh, kayak aduh ya udah. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh pas itu mikir, feelingku tuh aku kuliah sih tahun ini, feelingku, tapi aku nggak tahu aja di mana. Dan lu sama sekali nggak kepikiran UGM karena pas passing grade UGM tuh 40-an guys. Bahkan biologi pun 46 apa ya dulu. Dan itu setara sama kedokteran Undip apa ya. Jadi kayak udahlah, UI aja yang passing grade-nya 30 aja aku gak masuk gitu, apalagi UGM, mikirnya kan gitu. Terus akhirnya titik aku pasrah, aku banyak ibadah, aku jujur aku pas itu kayak udah bingung karena udah mau belajar apa, bingung gitu loh. Udah belajar tapi tetap belum berhasil, ya udahlah aku banyakin doa aja, pasrah. Ceritanya nih ada temanku ngajak, ayo Des ikut UTUL. Ya udahlah, ayo sekalian jalan-jalan nih ke Jogja gitu. Biar dapat izin jalan-jalan dari orang tua. Izinnya jalan-jalan. Balik lagi. Dan niatku itu pas ke Jogja juga 5% ujian, 95% jalan-jalan gitu. Ya. Bener. Jadi aku 5 hari di Jogja, yang ujian tuh cuma 1 hari, sisanya bener-bener jalan-jalan, nggak belajar sama sekali gitu. Jadi ya udahlah, dibawa happy, dibawa have fun. Terus udah tes, pengumuman lah. Di situ pengumumannya aku udah males dengerin, tapi temanku bilang, Des tak bukain sini. Akhirnya teman gue yang bukain. Nggak taunya lolos, ya udah aku langsung lemes di situ. Waduh. Ternyata wow gitu. Terima deh di biologi UGM, dan konon katanya biologi UGM adalah biologi nomor 1 yang ada di Indonesia, konon katanya. Tapi fakta nggak itu? Faktanya sih aku kurang tahu jelas ya, cuman memang kalau biologi sendiri tuh dijadikan rujukan gitu karena dosen-dosen di biologi sendiri udah banyak yang mengambil gelar profesor. Jadi rujukan dari kampus-kampus lain gitu. Biasanya. Mantap. Dari ya situ udah, lah aku akhirnya keterima UTUL di biologi. Jadi ya udah deh, sekarang aku sampai sekarang duduk di UGM biologi. Oke, give applause buat Desti, pengalamannya sangat ya
bikin semangat ya belajar lagi bahwa Kak Desti tadi SBMPTN gagal gitu kan, apa namanya, Gagal. UI ya, SBMPTN UI ya, UI aku ngambil UI pas ngambil itu. UI ya, gagal. Terus apa namanya, iseng daftar UGM karena diajak teman, sehingga izin ke orang tuanya malah bukan ujian tapi jalan-jalan, tapi keterima gitu loh. Subhanallah, itu Tapi ya itu pas itu orang tua aku udah yang masa sih Allah nggak mungkin keterima, udahlah percuma kamu daftar, udah di titik itu, jadi ternyata itu yang keterima, jadi ya udahlah. yeah. Itu jangan buang kesempatan sekecil apapun sih, karena siapa tahu itu jalan kamu gitu. Benar-benar, siap. Oke, menarik juga dari pengalamannya. Terus sekarang kita masuk ke biologinya, ke dunia biologi. Nah, tadi udah pengalaman ya Kak Desti, dan mungkin teman-teman semua juga punya pengalaman yang sama, atau misalkan nanti akan menempuh jalan seperti pengalaman Kak Desti. Yang terpenting jangan putus asa, terus semangat, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai terbuang sia-sia, itu aja. Oke, sekarang masuk pertanyaan kedua. Biologi ya. Wah, biologi, kalau kita sudah mendengar kata biologi kan yang pertama terbesit di benak saya itu adalah ya makhluk hidup, Tuhan, apa namanya? Ya manusia lah, karena saya emang nggak suka biologi. Saya hampir kemarin membahas di konten narasumber saya juga, Kak Fira juga, jurusan apa namanya, kebidanan. Karena biologi saya nggak terlalu suka dengan biologi karena menghafal gitu kan. Tapi kalau misalkan menghafal ya Kak Desti, saya masih ingat lah, orangnya yang besar gitu, yang pantang menyerah gitu kan. Nah, boleh Kak dijelaskan biologi ini, kalau misalkan ekspektasi kakak dulu ketika SMA dengan sekarang realitanya sudah menjadi mahasiswi, mohon maaf ulangi, mahasiswi. Nah, itu beda nggak sih? Apa yang dipikirkan dulu di SMA tentang biologi, apakah sama realitanya sekarang atau seperti apa? Oke, jawabannya beda banget. Karena ibarat kalau di SMA tuh pengetahuan kita tuh cuman sekecil ini, sedangkan kalau kuliah tuh udah lebih besar lah ya. Ibarat matanya udah kebuka. Oh alah, nggak sesempit itu gitu. Dulu mungkin yang kita tahu biologi jadi apa sih? Jadi guru palingan. Udah. Kalau nggak guru ya paling peneliti di LIPI. Udah. Ya udah, kita pikirnya itu doang. Ternyata pas sudah masuk di biologi, ya dari biologi masih ada cabang gitu loh, masih banyak cabangnya gitu. Ada bagian mikrobiologi, ada bagian hewan, tumbuhan, ada bagian ekologi, lingkungan, konservasi gitu. Dan kayak aku baru tahu ternyata seluas itu guys gitu. Dan lapangan pekerjaannya pun nggak sesempit itu. Ya banyak gitu. Asal mau digali, asal mau diasah gitu. Dan aku sendiri di biologi sendiri biasanya di sekitar semester 5 kita tuh udah dipecah lagi ke bidangnya masing-masing. Jadi kalau di biologi sendiri, kalau di aku ya itu ada 4 bidang secara umum. Ada fisiologi, ada biologi konservasi, ada mikrobiologi gitu. Jadi kurang lebih ada itu bidangnya. Sama sistematika gitu. Jadi mereka itu punya andil. Nah mungkin kalau teman-teman tahu nih, biasanya contoh yang lagi booming sekarang aja ya Kak Doni. Jadi aku ngasih contoh yang real aja. Yang lagi booming nih tentang virus corona ya. At least as we know, virus corona nih udah lagi merajai dunia, udah setahun virus Happy corona birthday ini. Ya. Happy birthday buat Happy corona. Birthday buat corona. Virus corona ini tuh dipelajari gitu di kita, di biologi itu dipelajari. Dan itu kita belajar gimana virus itu tuh bisa berkembang biak. Kita belajar gimana penyebaran virus itu tuh bisa terjadi. Kita belajar gimana kenapa virus ini kok cepat berkembangnya. Sampai virus ini sampai ke tubuh kita, gimana proses dia berkembang biak, gimana proses dia membuat orang itu bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa karena virus corona, kita belajar gitu. Jadi ternyata kan se-amaze itu gitu loh. Jadi terus bagaimana sekarang kan udah mulai ada vaksin nih. Nah, itu juga orang biologi. Itu juga orang biologi memiliki peran gitu. Orang sekarang
PCR, kan teman-teman pasti tahu dong swab test, rapid test. Orang yang swab itu kira-kira siapa sih? Ya orang biologi. Mereka yang mengerti gitu. Mengerti tentang virus ini ya mungkin dengan mereka yang ditunjang dunia medis mungkin ya, kayak bekerja sama dengan farmasi dan kedokteran juga. Betul. Jadi mungkin kalau bisa dibilang gini, farmasi ini tuh ilmu kedokteran itu awal dari biologi. Jadi dasarnya itu dari biologi, kemudian dikembangkan masuklah ke kedokteran gitu. Jadi kita ini saling berintegrasi sih sebetulnya, gak bisa dihilangkan satu sama lain perannya gitu loh. Gitu. Jadi memang tidak main-main gitu biologi ini. Nah contoh yang lainnya, jadi tuh lapangan pekerjaannya banyak gitu loh. Bisa jadi peneliti virus atau teman-teman bisa jadi analisis lab, analisis darah yang menganalisis kira-kira kalau seperti ini hasilnya seperti apa sih gitu. Jadi itu banyak gitu loh lapangan kerjanya, tenang aja gitu loh. Terus untuk yang lagi booming, banjir. Kita akhir-akhir ini lagi denger nih, sedih banget gak sih Indonesia lagi banjir di mana-mana gitu. Dan itu di biologi dipelajari. Kenapa bisa banjir? Kenapa di Kalimantan bisa banjir? Kenapa di Jakarta selalu banjir? Kenapa di sini banjir? Hampir seluruh Indonesia. Udah takdir ya? Orang mikir sudah takdir, ternyata tidak Kak Doni. Ternyata ada asal usulnya nih kalau di biologi dipelajari kenapa sampai bisa banjir. Jadi harapannya ke depannya ilmu biologi ini bakal kepake banget karena dunia ini tuh semakin alam ini tuh semakin tidak seimbang gitu loh Kak Doni. Jadi di biologi dipelajari gimana caranya menyeimbangkan alam lagi agar bisa terus sustain gitu. Jadi banyak banget pekerjaannya di masa depan gitu. Luas banget jadi ya. Jadi saya pun nih pikirannya terbuka nih tentang biologi. Karena yang saya tahu dulu cuman skapula dan tulang-tulang yang memang saya harus dituntut untuk menghafal gitu ya. Dan sekarang ternyata dari penjelasan Kak Desti ini saya jadi terbuka gitu bahwa perannya biologi itu juga sangat penting buat kehidupan kita sebagai manusia. Untuk diri sendiri ataupun untuk sosial. Terus juga biologi ada sangkut pautnya dengan dunia kedokteran juga, farmasi juga, saling berintegrasi satu sama lain gitu. Nah itu sangat menarik lah penjelasan dari Kak Desti ini, sehingga ya saya menjadi tambah ilmu baru gitu. Apalagi teman-teman yang SMA yang sekarang nonton video Doni Gondrong, akhirnya ya semakin kayak wah, nanti masuk ke biologi cuman jadi dosen, cuman jadi guru. Nah, jadi nggak sesempit itu pikirannya. Ternyata luas banget biologi itu. Hampir kita itu sekarang ini saya juga bernafas juga diatur ke ilmu biologi. Makan saya, metabolisme saya dalam tubuh diatur sama orang biologi gitu ya. Oh, diatur sama Allah gitu ya, yang mempelajari orang biologi. Oh, diatur sama orang biologi nanti nggak ini ya, bahaya. Saya ciptaan manusia berarti, bukan ciptaan Allah. Ya. Jadi Kak Desti malah tadi menceritakan tentang prospek kerja, padahal saya belum nanya prospek kerja gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita tanya lagi biar lebih jelas lagi. Oke. Tadi udah dijelaskan secara general tentang biologi gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu. Nah sekarang nih kita bahas kampusnya gitu kan. Nah kalau misalkan jalur masuk ke UGM itu ada berapa Kak? Oke, jalur masuk UGM tuh umumnya sama sih. SNMPTN, SBM tuh so pasti kan. Tapi kalau di UGM tuh ada tambahan teman-teman. Jadi ada yang namanya UTUL. Itu pasti teman-teman udah pada tahu semua lah UTUL. Apa itu UTUL? Itu ujian tulisnya UGM. Terus ada lagi nih di UGM tuh pengembangan mutu. Jadi teman-teman nih atlet atau yang pernah juara mewakili nasional atau internasional tuh bisa banget bibit unggul UGM gitu. Ada kayak ibarat SNMPTN-nya UGM gitu deh. Jalur untuk prestasi lah ya. Iya, jadi biasanya anak-anak itu nantinya saat dia masuk UGM dia diharuskan untuk memberikan kejuaraan lagi untuk UGM gitu. Jadi semisal atlet renang masuk UGM, ya di UGM dia juga harus terus melanjutkan lah ya. Ininya. Iya. Karena itu kan bisa buat kebanggaan juga untuk UGM gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga untuk vokasi. Jadi selain UTUL S1 ada UTUL vokasi biasanya. Di akhir-akhir tuh biasanya ada. Biasanya pakai nilai UTUL
gitu. Jadi teman-teman yang untuk yang belum keterima bisa daftar di vokasi atau pakai nilai ujian lagi gitu. Jadi ada pilihannya gitu biasanya gitu. Tapi kebetulan kemarin kebijakan ini tuh kayak setiap tahun tuh berubah gitu. Jadi tergantung pantengin aja terus UM-UGM. Karena kebetulan tahun lalu itu gak ada vokasi, sedangkan tahun sebelumnya tuh ada gitu. Memang kebijakannya berubah-ubah gitu, menyesuaikan kebutuhan. Tuh. Siap, dan terakhir ada lagi yang kelas internasional IUP. Tapi itu hanya buka di beberapa fakultas seperti kedokteran, fakultas aku juga ada fakultas biologi itu untuk anak-anak IUP. Jadi kelasnya internasional. Oh, internasional ya. Jadi bahasa Inggris juga ya. Jadi nanti dia 2 tahun di Indo, 2 tahun di luar. Gitu. Di luar UGM. Iya, di luar negeri, kampus kerjasamanya UGM. Kebetulan kalau di biologi sendiri itu dengan kampus di Australia kalau nggak salah gitu. Tapi kalau Kak Desti nanti ke luar negeri juga mungkin? Ya, mudah-mudahan aku berusaha banget sih, pengen banget lanjut keluar untuk S2-nya. Keluar UGM mungkin ke Undip ya? Atau yang terbaik aja lah. Oke, yang terbaik gitu. Atau juga kampus di Indonesia kan nggak kalah baiknya juga dengan kampus luar negeri juga gitu kan. Sebenarnya saya pernah mengutip seorang ahli juga pernah berkata, jadi kalian jangan bangga dengan nama kampus kalian yang besar gitu ya, tapi banggalah nama kalian bisa membesarkan nama kampus kalian. Jadi ya sebenarnya tergantung orangnya juga. Kalau misalkan kuliah di UI pun, UGM pun, ITB pun, kalau misalkan orangnya males dan nggak berkarya, ya sama aja gitu. Atau juga mahasiswa ini kita sebagai agent of change gitu ya, sebagai perubahan gitu, agen perubahan buat dunia yang lebih baik, buat Indonesia yang lebih baik karena kita gitu. Nah, Bung Karno pernah berkata, ya berikan saya 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Maka kita sebagai pemuda harus berjuang dan bisa mewujudkan dari mimpi Bung Karno itu. Mungkin kayak gitu ya Kak Desti ya? Ya betul banget. Oke, terima kasih. Tadi udah bahas pengalaman, udah jurusan biologi secara umum udah, terus jalur masuk UGM udah. Nah, yang keempat, prospek kerja dari lulusan UGM. Nah, tadi kan udah dijelaskan secara general juga. Nah, sekarang boleh dijelaskan lagi, Kak. Mungkin tadi teman-teman semua kan tidak fokus dengan prospek kerja, tapi fokusnya dengan pengertian dari ilmu biologi sendiri. Tapi sekarang pertanyaan yang keempat, apa sih pekerjaan atau profesi nantinya setelah saya misalkan memposisikan diri saya masuk jurusan biologi gitu. Nah, nanti saya nanti lulus jadi apa gitu. Mungkin Kak Desti juga kenal dengan alumni-alumni kakak yang sejurusan juga dan sudah kerja di perusahaan ataupun jadi dosen mungkin ada ya, ataupun jadi tenaga ahli, konsultan biologi. Nah, itu seperti apa, boleh dijelaskan sedikit? Oke, untuk kalau prospek kerja di biologi itu banyak dan luas banget gitu. Karena tadi aku udah cerita dikit, bidang di biologi itu luas banget gitu loh. Jadi memang kita di biologi sendiri nantinya juga akan memilih lagi gitu loh, mana yang mau kita fokusin gitu. Jadi kalau untuk bidang mikro, aku mulai dari mikrobiologi mungkin. Dari mikrobiologi teman-teman prospek kerja bisa di analisis ini kualitas. Jadi kayak semisal teman-teman di pabrik nih. Nah, terus yang menganalisis kontrol kici atau analisis kontrolnya nih teman-teman biologi bisa gitu. Jadi dia kira-kira di situ ada bakteri nggak di pabrik makanan. Ini ada bakterinya atau enggak? Ini apa ini yang cocok gitu. Nah, itu biasanya anak-anak mikro tuh jam terbangnya di situ. Atau mungkin di di kultur-kultur bakteri untuk sekarang kan bakteri banyak nih, kayak semisal minyak tumpah itu bisa dibersihkan oleh bakteri karena bakteri bisa makan ada bakteri yang mempunyai kemampuan untuk makan minyak itu juga bisa di situ. Jadi di kulturnya bakterinya mengkultivasi gitu. Terus itu untuk bidang mikrobiologi dan jujur banyak banget. Kebetulan aku juga udah sempat ikut kayak grup loker biologi itu banyak banget yang nawarin kerja di bidang itu gitu, perusahaan-perusahaan terkenal gitu. Nah,
Itu untuk bidang mikrobiologi. Nah, untuk bidang aku nih, aku kebetulan kan aku bidangnya ekologi nih, bidang lingkungan. Itu banyak banget juga kerjaannya gitu di NGO seperti WFF atau banyaklah NGO pencinta lingkungan sekarang. Nah, terus ada lagi kita kerja di AMDAL. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman tahu gedung-gedung tinggi, pelabuhan, apapun itu tempat umum, itu kan pasti pembangunannya merubah alam ya, merubah struktur alam. Iya, benar. Sebelum pembangunan itu pasti ada yang namanya AMDAL atau perizinan lingkungan. Nah, itu tuh di situ ada peran ahli biologi yang hadir di situ. Buat apa? Buat menilai kira-kira kalau ini dibangun di sini bahaya nggak sih buat alam gitu. Jadi peran ahli biologi di situ juga hadir gitu. Jadi ya jangan dikira, mungkin nggak tampak ya di depan, tapi di belakang layar tuh banyak gitu loh orang biologi. Jadi bisa jadi itu konsultan lingkungan, terus juga bisa jadi kayak ini. Jadi kalau teman-teman tahu, negara kan sekarang dunia ini lagi ngalamin climate change, ya otomatis lagi kebanyakan emisi CO2 dan karbonnya semakin mengecil. Nah, biologi ini nih bisa kan memanfaatkan kemampuan makhluk hidup seperti hewan, itu tuh dimanfaatkan gitu untuk mengolah CO2 yang ada di alam ini. Akhirnya jadi karbon yang lebih bermanfaat. Itu ada prosesnya mungkin. Nah, karbonnya itu dijual teman-teman. Jadi di luar negeri karbonnya itu dijual gitu. Dan itu dengan harga yang fantastik gitu. Lumayan lah ya. Jadi, bisa merogoh gocek lah ya. Iya gitu. Jadi jangan dikira itu tidak menghasilkan. Itu sangat menghasilkan gitu. Gitu. Jadi banyak lah hewan-hewan. Jadi kita tuh kan di biologi belajarnya makhluk hidup. Nah, gimana cara? Jadi sebenarnya kita mempelajari alam. Nah, gimana cara kita bisa memanfaatkan alam dengan baik gitu? Karena yang selama ini yang terjadi di alam ini, di negara kita khususnya, banyak orang yang memperbaiki alam ngomongnya, tapi mereka jatuhnya tidak paham. Akhirnya banyak kerusakan yang terjadi. Nah, orang biologi ini berusaha untuk memperbaiki itu semua gitu. Jadi sebetulnya bisa menguntungkan. Kita ubah yang merugikan kita ubah menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan gitu ya. Contohnya tadi tuh prospek kerja banyak, apalagi di zaman virus corona ini kemarin banyak banget lowongan kerja karena ahlian PCR dan lain-lain tuh orang biologi tuh kayak udah makanan sehari-hari lah ya. Jadi kemarin banyak banget diminta perbantukan tenaga-tenaga biologi untuk pas zaman-zaman corona masih awal-awal tuh yang PCR masih jarang banget, itu banyak banget orang-orang biologi yang dimintain bantuannya untuk itu. Jadi banyak lah gitu. Mantap lah ya. Jadi saya pengen masuk biologi nih. Jangan nanti kamu tidak kuat. Biar aku saja ya, kata biar Dilan aku gitu. Saja. Oke, siap. Terima kasih Kak Desti juga tadi beberapa prospek kerja yang nantinya teman-teman akan lewati atau misalkan teman-teman akan kerja di situ kalau misalkan teman-teman masuk ke jurusan biologi gitu ya. Jadi jangan khawatir, terus buka mindset kalian bahwa biologi itu lulusannya nggak serta-merta selalu jadi guru, dosen, enggak, tapi banyak banget di dunia ini, khususnya di Indonesia sajalah, jangan bilang dunia gitu ya. Banyak banget lowongan kerja yang membutuhkan tenaga dari ahli biologi gitu ya, karena kita hidup membutuhkan biologi, kita mati pun didaur ulang oleh makhluk hidup gitu kan. Jadi kita nggak terlepas dari ilmu biologi. Mungkin kayak gitu ya Kak ya. Tadi udah sangat jelas dijelaskan prospek kerjanya. Nanti kalau misalkan kurang jelas, silahkan nanti saya akan cantumkan IG-nya Kak Desti, kalian follow, kalian DM. Nah, misalkan Kak Desti, mohon maaf saya yang nonton kontennya Bang Doni Gondrong, menonton kontennya Kak Desti, saya pengen tanya dong jurusannya gini-gini. Nah, kalian bisa DM langsung aja ke Kak Desti, nanti saya cantumkan di bawah ini, oke? Dan yang terakhir ini Kak, pesan dari Kak Desti secara pribadi untuk teman-teman semua yang sekarang sedang memperjuangkan, sedang mempersiapkan dirinya, khususnya teman-teman SMA yang berusaha lah untuk masuk ke jurusan impian nantinya gitu. Nah, pesan apa sih yang Kak Desti ingin sampaikan ke mereka-mereka semua biar mereka semangat kembali gitu? Oke, buat teman-teman pesannya
jangan patah semangat sih, karena aku pun pernah di titik itu gitu loh. Aku pernah di titik yang benar-benar udah di titik terendah aku, dan ternyata di titik terendah itu aku malah ngedapetin jalan gitu. Jadi artinya tidak ada kata cukup gitu untuk berusaha terus sampai teman-teman bisa nggapai itu, karena kegagalan itu tuh sebetulnya adalah kesuksesan yang tertunda, dan itu benar-benar terjadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru gagal sekali, jangan ngerasa udah nih aku nggak cocok nih sama ini, terus baru gagal 2 kali udah nih kayaknya udah nih aku ganti. Kalau kayak gitu terus teman-teman nggak akan nemuin jati diri teman-teman. Jadi semakin kita mendekati titik kesuksesan itu akan semakin banyak cobaan yang datang. Artinya semakin besar pula usaha yang harus kita lakukan untuk menggapai titik itu. Jadi jangan pernah menyerah, karena yakinlah Allah tuh pasti kasih jalan selama itu niatnya ini ya, untuk ke jalan Allah gitu, untuk menuju kebaikan. Selama itu niatnya baik, Allah pasti akan kasih jalan. Percaya aja itu, dan jangan pantang menyerah sih, karena siapa tahu di titik terendah teman-teman itu adalah jalan besar teman-teman menuju kesuksesan gitu. Gitu sih. Oke, siap. Terima kasih. Tadi saya kutip sedikit pesannya dari Kak Desti bahwa jangan pantang menyerah gitu ya, terus semangat. Kalau misalkan teman-teman gagal, jangan putus asa, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, terima kasih Kak Desti sudah menyampaikan pesannya. Tadi 5 pertanyaan udah dijawab semuanya dan udah jelas. Semoga teman-teman semua bisa mengambil intisari informasi ataupun ilmu yang disampaikan Kak Desti ini tadi, bisa menambah semangat teman-teman lagi untuk masuk ke universitas pilihan teman-teman. Dan jangan sampai teman-teman semua mengecewakan orang tua teman-teman, terus menyia-nyiakan waktu untuk masa depan teman-teman semua. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan gitu ya buat teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf dan mewakili Kak Desti juga kalau ada kata-kata yang salah dan menyakiti hati teman-teman semua. Itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya Kak ya. Yep. Oke, terima kasih ini sudah menemani saya, dan saya juga mohon maaf kepada Kak Desti karena sudah mengganggu waktunya beristirahat juga. Kita malam-malam syuting gitu kan, untuk men-share informasinya gitu ya. Oke, mungkin itu saja Kak. Sampai jumpa lagi nanti kalau misalkan ditakdirkan oleh Allah kita ya reunian bareng, mungkin ketemu bareng ya. Boleh. Boleh banget. Oke, boleh banget. Oke, itu aja teman-teman. Kalau teman-teman suka, dan saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman semua. Barangkali teman-teman kalian membutuhkan informasi ini, dan langsung saja pantengin channel Doni Gondrong, dan nanti saya akan update lagi, semangat lagi dalam upload video untuk men-share informasi ke teman-teman semua terkait dunia perkuliahan. Kita membedah jurusan dengan narasumber-narasumber dari semua kampus di seluruh Indonesia, dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Doni Fatwa. Saya Desti Putri Amartia. Pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah.